Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء، سعادة العلماء الفضلاء، وجميع الحاضرين الأهباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر صاحب المجلس، مجلس هداية الطالبين Ustaz Muhammad Anwar. Begitu juga kepada para habaib, para alimul ulama, para tuan-tuan guru yang hadir dalam peringatan Maulid di malam hari ini. Hadir bersama kita Al-Habib Muhammad Al-Hadi, begitu juga Habib Zain bin Abdurrahman Saggaf, begitu juga Habib Abdul Qadir Saggaf, begitu juga para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Begitu juga para asatidz, para tuan-tuan guru min abna'il Habib Abdurrahman As-Saggaf, Bukit Duri dan seluruh auladuhum. Kita doakan semoga guru-guru kita yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan dalam segala urusannya, diistiqamahkan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan kepada para panitia, para laskar dan seluruh warga sekitar yang hadir, yang mendengar, baik di dalam majlis maupun di sekitar wilayah tempat diadakannya majlis ini. Semoga dengannya kita duduknya mendengarkan daripada maulid serta tausiah agama, semoga itu menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah, menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya segala urusan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang piutang segera diselesaikan, yang belum mendapatkan jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum mendapatkan keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan dijadikan anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, dan salam penghormatan juga kepada aparatur negara, yaitu di sini kita memberikan salam penghormatan kepada Bapak Haji Sanwani, Bapak Haji Didin Ketua Mushola Al-Barakah, Bapak Aga Ketua RW 3, Bapak Yusuf Ketua RT 006, Bapak Adong Ketua RT 005, dan seluruh aparatur negara
Kita doakan semoga seluruh pimpinan negeri kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dia jadikan dia punya pangkat menjadi jara untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, bukan untuk mencari murka Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, bagaimana sama kita ketahui hadirnya kita di dalam peringatan Maulid ini tidak lain tidak bukan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita, rasa ta'alluq kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana zat makhluk yang sedang kita datangi acara peringatan hari lahirnya, yang mana peringatan hari lahir tersebut sebagaimana kita ketahui diadakan, yang mana beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi saat ini, hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, betul? Betul? Akan tetapi sekalipun kita memasuki bulan Rajab, tetapi kewajiban kita untuk senantiasa memiliki ta'alluq, memiliki kaitan dengan kita punya Nabi, memiliki kaitan kepada kita punya Rasul, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dimanapun dan kapanpun kita selalu diminta untuk senantiasa mengaitkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena enggak ada yang bisa nyelamatin kita, enggak ada yang bisa nuntun kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, bukan hanya di akhirat tapi selama kita hidup di dunia. Kalau kita tidak berkaitan dengan kita punya Nabi, kalau kita tidak punya kaitan dengan kita punya Rasul, tidak akan pernah bisa sukses selama kita hidup di dunia, saudara. Makanya kita punya guru, kita punya kiai, kita punya habaib, ketika kaitannya dengan Rasul, apapun dia punya munasabatnya, apapun keadaannya, apapun momentumnya, dimanapun, kapanpun, kita selalu diajak untuk mengajak diri kita selalu berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya munasabahnya apapun, kita diajak duduk, didengerin sejarah Nabi, betul? Betul? Karena saudara, mendengar sejarah orang-orang yang mulia itu menjadi stimulus, menjadi pemicu bagi kita, menjadi motivasi bagi kita. Makanya saudara, Imamul Haddad pernah mengutip dalam satu ungkapan, di mana ungkapan ini diabadikan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas, Tarjama li Sahibir Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana Imamul Haddad mengatakan, man khalata ahla zaman, barang siapa yang bercampur baur mengikuti perkembangan penduduk satu zaman, dia ikuti pola hidupnya, dia ikuti cara pola berfikirnya, dia ikuti segala aspek kehidupannya, dalam kehidupan ekonominya, dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan bernegaranya, dalam kehidupan apapun. Ketika dia mengikuti penduduk zaman tertentu, apa kata Imamul Haddad, saudara? Man khalata ahla zaman baka sadruh, hatinya bakal sempit, hatinya bakal sempit, hatinya bakal merasakan keadaan baik, dalam keadaan susah, dalam keadaan galau, dalam keadaan sulit. Ketika dia ikuti pola hidup kehidupan zaman tertentu, dia mengikuti kehidupan di zaman yang ada di dalam kehidupannya. Bahkan nggak sampai di situ, kata Imamul Haddad, wa fasada amru, dia bisa rusak, dia punya urusan, saudara. Urusan hidupnya bisa rusak, urusan agamanya bisa rusak, urusan dia punya kehidupan bisa rusak kalau dia ikutin kehidupan penduduk di zaman di mana dia ada, saudara. Ini Imam Haddad ngomongnya di zaman beliau, saudara. Bukan di zaman kita yang lebih rusak dari zaman Imam Haddad. Bukan di zaman yang begitu betul-betul bobrok akhlaknya, betul-betul sudah banyak cobaan akidahnya. Imam Haddad ngomongnya di zaman beliau, saudara. Dan beliau sampaikan di wilayah Hadramut Tarim, yang terkenal dengan Tarimul Ghanna, yang terkenal dengan wilayah yang kaya dengan ulamanya, yang kaya dengan awliyanya.
Beliau mengatakan man khalata ahla zaman baka sadruh wa fasada amruh. Sempit dia punya dada, rusak dia punya perkara. Bahkan enggak sampai di situ, saudara. Imam Haddad mengatakan apa? Wa idza qamat nafsuhu faghalabathu. Kalau sampai dia ngikutin penduduk zaman tersebut, dia bisa-bisa hawa nafsunya itu akan berdiri tegak dalam kehidupan dirinya. Kalau sudah hawa nafsunya sudah menguasai dirinya, menguasai akalnya, menguasai tubuhnya, faghalabathu, niscaya itu hawa nafsu akan menghimpun dirinya, akan mengelabui akalnya, akan merusak kehidupannya. Kalau kita ikut perkembangan satu zaman, saudara, bisa rusak kehidupan kita. Imam Haddad kasih tahu kok bisa. Kenapa? Imam Haddad menyampaikan li'anna aqwalahum wa af'alahum kharijatun an siratal mustaqim. Karena dia punya ucapan, dia punya sikap, dia punya perilaku, dia punya perbuatan, kharijatun, sudah keluar an siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Bagaimana enggak rusak etik kita, saudara? Bagaimana enggak sempit kita punya hidup? Gimana enggak rusak? Kalau kehidupan kita ikuti dengan pola yang ada di zaman ini. Kita lepaskan kaitan kita dengan Rasulullah. Kita lepaskan kehidupan kita dengan sahabatnya Rasulullah. Kita tidak terkait dengan para salafun saleh. Kita jauh dari para habaib. Kita jauh dari para ulama. Kita jauh dari majelis taklim. Bakal rusak hidup kita, saudara. Bakal jauh kita punya urusan. Makanya, saudara, kemarin kita dengar ada seorang artis wanita, dia upload foto bugilnya, saudara. Dia masukin di media sosialnya. Ketika media sosial diangkat, terjadi kegegeran di wilayah di antara kalangan netizen, saudara. Ketika foto ini diangkat, diberikan komen berbagai kalangan, sampai akhirnya salah satu menteri memberikan komentarnya. Dia katakan foto tersebut foto yang tidak melanggar undang-undang ITE. Enggak sampai di situ, saudara. Beberapa tokoh dari partai dia katakan jauh lebih mengherankan dan mengagetkan. Dia katakan apa, saudara? Dia sampaikan bahwasanya foto bugil wanita tersebut adalah sarana pendidikan. Saya mau tanya, ini ucapan ngaco apa kagak? Ngaco atau tidak? Ngaco atau tidak? Orang foto bugil dibilang foto mendidik, saudara. Foto bugil dibilang foto yang memberikan pendidikan. Padahal Allah sudah sampaikan, saudara. Allah sudah perintahkan kepada Nabi dan kepada istri-istrinya, yang merupakan perintah kepada kita semua, untuk menutupi perhiasan-perhiasan wanita, saudara. Kalau Allah sudah memerintahkan kita untuk melakukan satu perkara, maka perintah itu pasti baik, betul? Betul? Allah kalau sudah sampaikan perkara itu baik, pasti itu baik, saudara. Kalau sampaikan satu perkara itu buruk, satu perkara harus ditinggalkan, maka perkara yang ditinggalkan itu pasti buruk, betul? Betul? Saya mau tanya, yakin tidak sama Allah? Yakin atau tidak? Ini yakin 2 orang doang nih. Waduh, datang pengajian gak yakin Allah. Hidayatul Thalibin, pemberi hidayah kepada orang-orang yang mencari. Ini jarang ngaji kali ini nih. Ramenya maulid doang Ustaz Anwar. Mana Ustaz Anwar nih? Ini kayaknya ramenya maulid doang, pengajiannya rame apa kagak nih? Mudah-mudahan habis maulid pengajian jadi rame. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir semua dapat hidayah. Amin. Menjadikan hidayah semakin cinta kepada Allah. Amin. Cinta kepada Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Jawab yang keempat, yakin tidak dengan hukum Allah? Yakin tidak dengan syariat Rasulullah? Saya mau tanya, yang tahu baik buruk manusia siapa?
Yang tahu baik buruk manusia siapa? Yang tahu baiknya untuk manusia siapa? Yang tahu buruknya manusia siapa? Allah, saudara. Yang ciptakan kita Allah, yang tahu baik buruk kita Allah. Maka Allah ketika menjalankan, memerintahkan satu perkara, Allah suruh perempuan tutup auratnya, maka dalam menutup aurat tersebut ada kebaikan dan menghindarkan keburukan. Bahkan kita diminta untuk menundukkan pandangan, betul? Betul? Tahu-tahu ada perempuan, ada orang partai, dia bilang bahwa foto telanjang itu foto yang mendidik. Saya mau tanya, ini pemikirannya kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Saya mau tanya, mau ikut Allah atau ikut orang partai? Ikut Allah atau ikut partai? Ikut Rasul atau ikut partai? Ini dia nih, yang bikin negeri kita rusak itu partai, betul? Betul? Sekarang malah ajaran agama dibilang ajaran radikal, betul? Dibilang ajaran yang membuat negeri menjadi susah, betul? Saya mau tanya, yang bikin susah itu agama apa orang partai? Orang agama atau orang partai? Yang banyak korupsi orang yang agama atau orang partai? Orang agama atau orang partai? Jadi yang mesti dibubarin ormas Islam apa partai? Ormas Islam apa partai? Yang korupsi orang partai kok yang dikejar-kejar ulama. Betul? Betul? Saya mau tanya, nih pola pikir ngaco apa kagak nih? Ngaco atau tidak? Ini dia nih. Allah, Nabi udah bilang, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiru sa'ah. Kalau kepemimpinan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kiamat. Betul? Betul? Saya mau tanya nih, sekarang kepemimpinan yang kedua nih, tambah enak apa tambah runyem? Tambah enak apa tambah susah? Tambah enak apa tambah susah? Untung gubernurnya bagus, ya. Untung gubernurnya yang dukung ulama, betul? Betul? Ini namanya gubernur rasa presiden, betul? Betul? Alhamdulillah Jakarta gubernurnya gubernur muslim. Alhamdulillah. Kira-kira punya enak gak gubernur Pak Anies? Enak apa tidak? Ini orang kampung pulau enak atau tidak? Enak apa tidak? Kira-kira kalau jadi gubernur enak, kira-kira kalau jadi presiden enak apa kagak? Enak apa kagak? Dukung jadi presiden? Siap dukung? Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Makanya Imam Haddad ingetin kita, saudara, kalau kita ngikutin penduduk zaman dengan cara hidup mereka, dengan cara kehidupan mereka, kita pisahkan keterkaitan kita kepada Rasulullah, kita lepaskan keterkaitan kita kepada para ahlullah, maka yang terjadi adalah kita bisa rusak kita punya kehidupan, saudara. Bisa rusak kita punya kehidupan. Makanya apa yang diamanahkan oleh Imamul Haddad, saudara, Imamul Haddad sampaikan kepada kita, fasta'in bi amrik, maka kau mintalah pertolongan, sandarkanlah umur keadaanmu kepada apa? Yang pertama, tadabburil Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran. Saya mau tanya sekarang, lebih banyak baca Quran apa baca handphone? Jawab yang jujur, baca Quran apa baca handphone? Baca Quran apa baca handphone? Handphone, saudara. Surat pertama surat WhatsAppiyah, yang kedua surat YouTubeiyah. Bangun tidur bukan baca doa WhatsAppiyah buat status. Saya mau tanya, orang kampung pulau ada nggak begitu? Oh cakep, itu jujur berarti itu. Nanyanya ada apa kagak, jawabnya banyak. Ya udah salah dah nanyanya sekali lagi, banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Bagaimana kita bisa aman kita punya hidup, saudara? Kalau yang kita banyak baca bukan Al-Quran tapi handphone. Makanya ini momentum, saudara. Sekarang bulan Rajab, betul? Sekarang bulan Rajab ini Allah katakan syahrullah, bulannya Allah. Ini kalau pedagang
udah siap ancer-ancer siap-siap Ramadan, betul? Yang dagang kain udah mulai nyetok kain, betul? Yang dagang koko udah nyetok koko, betul? Yang dagang rida udah nyetok ridanya, betul? Udah siap-siap buat menghadapi Ramadan, betul? Padahal Ramadan masih 1,5 bulan lagi, tapi persiapannya dari sekarang, nyari ormaknya, nyari sirupnya, nyari semuanya untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi apa yang kita persiapkan, saudara, untuk ibadah kita nyambut bulan suci Ramadan? Makanya ulama sampaikan Syahrul Rajab, bulan Rajab itu adalah bulan kita untuk menanam bibit. Di bulan Rajab ini kita nanam bibit, nanti bulan Sya'ban kita nyiram, bulan Ramadan baru kita petik. Jangan kalau bulan Ramadan baru mau belajar buat untuk membaca Al-Quran, bulan Ramadan baru semangat mau sholat duha, masuk bulan Ramadan baru mau selamat sholat daripada tahajud. Saudara, mulai dari sekarang, mulai dari Rajab, mulai dari bulan Rajab, bagaimana Imam Haddad memberikan informasi kepada kita, antivirus buat kita, serum buat kita, biar kita nggak rusak dengan rusaknya zaman, saudara. Biar kita terjaga dari rusaknya penduduk zaman yang saat ini sedang kita lalui. Baik buat kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, murid-murid kita. Fasta'in bi amrik al-awwal bitadabburil al-Qur'an. Ini bukan cuman baca, saudara, tadabbur. Tadabbur, mempelajari, menelaah. Cara menelaah nggak bisa sendirian, nggak cukup baca terjemahan, nggak cukup hanya dengan membaca terjemah, musti ngaji. Jangan cuman sekedar baca terjemah. Nggak boleh kita jauh dari ulama, nggak boleh kita jauh dari majelis taklim. Fasta'in bi amrik bitadabburil al-Qur'an. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, telaah Al-Quran, dan amalkan apa yang kita baca dari dalam Al-Quran tersebut, saudara. Yang kedua, kata Imam Haddad, yang kedua yaitu tafakkur bisyaris salaf. Dengan kita berfikir, mempelajari, memikirkan bagaimana sejarah para salafun soleh dulu, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mendidik anak, bagaimana mereka mendidik istri mereka, bagaimana mereka mendidik murid-murid mereka. Tafakkur bisyari salaf adalah kunci kedua, antiserum kedua untuk kita tidak tergerus dengan rusaknya zaman. Kita kalau baca sejarah para ulama-ulama terdahulu kita baca sejarah Rasulullah, kita baca sejarah para sahabat, kita baca para salafun saleh, menjadi cerminan buat kita, saudara. Dulu salafun saleh mereka sama, para sahabat itu humul bashar, mereka manusia, tapi kenapa mereka memiliki kemuliaan, saudara? Karena mereka memiliki ittiba tam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diriwayatkan, saudara, dalam kitab Safahat bin Sabrul Ulama, Syekh Abdul Fattah Abu Quddah menceritakan, dulu Sayyidina Umar dengan tetangganya, ketika dia ingin ngaji dengan Rasulullah, dulu nggak semua sahabat duduk sama Rasulullah, saudara. Nggak semua sahabat tiap hari ngaji di hadapan Rasulullah, enggak. Mereka sama punya kesibukan, saudara. Mereka ada yang berladang, mereka ada yang berdagang, mereka dengan kesibukan mereka, mereka dengan berbagai aktivitas mereka. Tetapi sekalipun begitu, mereka tidak pernah jauh dari majelis ilmu, saudara. Sayyidina Umar dengan sahabat tetangganya, dia berganti-ganti waktu, saudara. Sayyidina Umar, hari ini saya dagang, kau datang ke majelis Nabi untuk kau ngaji. Pulang dari saya dagang, pulang kau ngaji, kau ajarkan apa yang kau diajarkan oleh Rasulullah. Besok gantian, saya yang ngaji, kau yang dagang, untuk kau penuhi kebutuhan, kau punya kebutuhan, saudara. Sahabat bukannya tidak ada kesibukan, ada. Mereka juga punya istri, saudara. Mereka juga punya kewajiban, saudara. Tapi kewajiban mereka nggak gugurkan untuk mereka duduk di majelis Nabi. Mereka tidak gugurkan untuk mereka dekat dengan ulama.
untuk mereka dekat dengan Rasulullah, untuk mereka dekat dengan ilmunya Allah. Makanya dulu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, saudara, datang ke pasar, teriak ke pasar, wahai ahli suq, penduduk daripada pasar, maukah kalian di masjid itu, di Masjid Nabawi, Nabi lagi bagi-bagi warisan. Dengar begitu penduduk pasar semuanya kabur dari pasar, saudara. Dipikir, wah ini bagi-bagi duit nih. Dengar warisan, ujung-ujungnya mikirnya duit, saudara. Semua orang pasar keluar dari pasar, dia tinggalin dagangnya, saudara. Dia ikutin Abu Hurairah dari belakang sampai ke Masjid Nabawi. Semuanya terbelanga. Mana duitnya? Abu Hurairah bilang, apa yang kau lihat? Orang lagi baca Quran. Nah, itu warisan. Apa yang kau lihat? Orang lagi ngaji, lagi belajar sama Rasulullah. Yaitu warisan. Apa yang kau lihat? Orang lagi zikir. Yaitu warisan. Makanya saudara, kalau pahala kelihatan kayak duit, orang berebut ke majelis taklim. Betul? Betul? Emang pernah lihat pahala loh? Karena duit kelihatan, orang berebutnya ke pasar, betul? Majelis sepi, betul? Makanya saudara, para ahlul mutasawwifun pernah mengatakan, itu raja-raja, kalau dia tahu nikmat apa yang kita miliki, dia katakan lajjaladuna bisuyufihim, dia bakal keluarkan pedang-pedang mereka, dia akan rajam kita untuk memeringkan daripada kebahagiaan yang mereka peroleh, saudara. Artinya apa? Bahwasanya kebahagiaan itu bukan hanya sekedar berkaitan dengan urusan dunia. Rezekinya Allah itu bukan cuman urusan dunia. Rezekinya Allah itu kita bisa duduk di majelis dapat ketenangan, itu rezeki dari Allah, itu anugerah dari Allah yang kadang banyak orang nggak dapat rasanya, saudara. Banyak orang nggak bisa, duit dia banyak, tahta dia tinggi, tapi dia nggak dapat ketenangan, saudara. Dia nggak dapat kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang duduk di majelis zikir. Makanya ada dulu artis, ini kayaknya muka-muka orang tahun 70-an nih. Tahu Elvis Presley nggak? Hah? Celana cutbray, celana cutbray. Ah, ini sih kids zaman now nih kayaknya nih. Tapi mukanya muka-muka orang banyak ngabisin kalender nih. Dulu ada di tahun 60-an ke atas, saudara. Saya nggak tahu tepatnya berapa, soalnya belum lahir juga. Itu ada seorang bernama Elvis Presley, seorang penyanyi pop terkenal dunia. Dia memiliki ketampanan, dia memiliki ketenaran, dia memiliki kekayaan yang tidak ada taranya, saudara. Di mana Elvis Presley turun, nggak ada perempuan kecuali kelepek-kelepek, saudara. Di mana dia jalan, dia dielu-elukan. Ketahtaannya dia punya pangkatnya, begitu tenar. Tidak ada pimpinan dunia kecuali tenar mengenal daripada Elvis Presley, saudara. Dia punya tahta, dia punya harta, dia punya wanita, dia punya segala apa yang ada dalam perhiasan dunia, saudara. Apakah dia dapat kebahagiaan? Fakta membuktikan kematian Elvis Presley, dia mati di kamar mandi dengan keadaan overdosis, kepala masuk ke tempat buang air, saudara. Artinya apa? Kalau kebahagiaan adanya di harta, kalau kebahagiaan itu adanya di tahta, kalau kebahagiaan harta adanya di kalangan wanita, seharusnya Elvis Presley menjadi manusia paling bahagia di dunia, saudara. Tapi ternyata dia cari kebahagiaan lain. Dia cari lewat narkobanya, saudara. Dia cari lewat barang-barang haram tersebut. Sampai akhirnya dia overdosis. Sampai dia mati. Dia mencari kebahagiaan yang dia nggak dapat, saudara. Dia mencari ketenangan yang dia cari, tapi dia nggak beroleh, saudara. Coba Elvis Presley ngaji ke majelis taklim Hidayatul Thalibin, nggak bakal overdosis, betul? Betul? Yakin apa kagak? Yakin apa kagak? Tuh kan udah bunyi itu. Artinya apa, saudara? Yang kedua, tafakkur bisyari salaf. Itu para pendahulu kita udah ngalamin apa yang kita alamin sekarang.
Mereka sudah melalui kesulitan kehidupan yang saat ini sedang kita alami kesulitannya, saudara. Mereka sudah melalui dan mereka sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka kita nggak usah repot-repot lagi, nggak usah nyari-nyari lagi, nggak usah buka jalan lagi. Sudah dibukakan oleh pendahulu kita. Tinggal kita jalan, ikuti jalan mereka, saudara. Tinggal jalan. Nggak usah cari-cari lagi, nggak usah buat-buat jalan lagi. Cukup ikut guru kita, cukup cari para habaib kita, cukup ikuti majelis-majelis taklim kita untuk mengantarkan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, siap hadir majelis taklim? Siap penuhi majelis taklim? Siap ikut para habaib? Siap ikut para alimul ulama? Siap ikut para asatidz yang istiqamah? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Tafakkur bisyaris salaf dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan serum antivirus dari keburukan ahlu zaman. Yang ketiga, saudara, yang ketiga kata Imamul Haddad yang dikutip oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau katakan yang terakhir, yang ketiga, istisyarul maut kullahin, merasakan kematian di setiap saat. Orang kalau ngerasa bakal mati, maka dia akan berhati-hati. Orang kalau akan mati, dia tahu habis mati bakal dihisap. Betul? Betul? Orang zaman sekarang nggak takut sama mati, takutnya sama CCTV. Betul? Mau nyolong lihat dulu ada CCTV nggak ya? Ada CCTV kagak jadi. Kalau nggak ada, wah dia beri. Besok datang lagi. Ada CCTV. Betul? Orang kampung pulau nggak ada kan yang begitu? Nggak ada satu, lebih banyak. Mudah-mudahan nggak ada. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Istisyarul maut kullahin, saudara. Rasakan kalau kita bakal mati, kita akan wafat. Ketika kita merasakan tersebut, orang yang dagang tadinya mau nipu mikir, ya ini gua habis nipu ntar bisa mati lagi, belum sempet tobat. Anak muda yang mau berzina, yang mau minum minuman keras, yang mau mabok, kalau dia mikir bakal mati, dia tidak bisa bertobat, maka dia bakal berhenti, saudara. Saya mau tanya, kira-kira orang yang mati itu, saya mau tanya, anak kecil bisa mati apa kagak? Anak bayi bisa mati atau tidak? Orang muda bisa mati, bapak-bapak bisa mati, ibu-ibu bisa mati, kakek-kakek bisa mati, nenek-nenek bisa mati, paling dekat ya. Artinya apa, saudara? Kematian nggak kenal umur, betul? Yang muda mati, betul? Yang tua mati, betul? Siapapun bisa mati, saudara. Emang malaikat Israel mau cabut nyawa minta izin dulu, Pak, mau dicabut nyawanya Pak ya? Minta izin. Minta izin apa kagak? Minta izin apa kagak? Kirain di kampung pulau minta izin dulu. Mau mati ketok pintu begitu. Ditulis depan rumahnya, hari ini tidak menolak malaikat Israel. Nggak ada, saudara. Mau jabatannya apapun strata sosialnya, siapapun dia, kematian tidak akan pilih-pilih, betul? Makanya kata Imam Haddad, istisyarul maut kullahin, rasakan kita bakal mati setiap saat. Kalau kita merasakan mati, kalau orang bakal rusak di zaman mereka, ngajak minuman-minuman keras, dia bakal mikir, saudara, ketika dia iakan untuk minum minuman keras, dia khawatir saat dia cekek botol dia mati. Betul? Betul? Dia merasakan itu, saudara. Sehingga merasakan diri akan mati menjadi kunci. Yang ketiga kata Imamul Haddad, untuk terhindar daripada kerusakan zaman. Insya, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti ada berapa kunci kata Imam Haddad? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama tadabbur Al-Quran. Yang kedua yaitu tafakkur bisyaris salaf. Yang ketiga yaitu istisyarul maut kullahin.
Upayakan saudara pulang kita dari tempat ini, bagaimana kita bisa banyak baca Quran. Kira-kira siap atau tidak? Siap baca Quran, siap memperbanyak membaca Al-Quran, siap pelajari Al-Quran. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Dan yang kedua tadi kata Imam Haddad, banyak-banyak dengar cerita salaf. Nah kita di sini alhamdulillah banyak guru-guru kita, terutama dari Bukit Duri, para murid-murid anak keturunan daripada Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf Sayyidil Walid. Beliau dengan anak-anaknya, dengan murid-muridnya sering menceritakan kita cerita-cerita para salaf untuk menjadi acuan hidup kita. Maka penuhi majlis-majlis tersebut, penuhi pengajian-pengajian tersebut, biar kita nggak pernah jauh daripada salaf kita, biar kita tidak jauh daripada cerita salaf kita, sehingga kita punya qudwah, kita punya pegangan untuk menjadi acuan hidup kita. Kira-kira siap hadir majlis taklim? Siap penuhi majlis habaib? Siap hadiri majlis para asatif? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Yang ketiga saudara, istisyarul maut. Tanamin, kita ini semuanya camat, calon mati. Tanamin saudara, biar kita nggak pernah main-main lagi. Jangan lagi nunda-nunda kebaikan, jangan lagi nunda-nunda untuk bertobat, karena enggak tahu kapan lagi kita akan diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kira-kira siap kita bertaubat? Siap untuk menjalankan ketaatan? Siap menjauhkan maksiat? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan saudara. Yang kedua, ini udah hujan, lanjut tapi jangan nih. Lanjut tapi jangan. Siap lanjut. Siap sampai pagi. Betul. Ente sampai pagi ane pulang. Ente rumah dekat, ane di gunung. Ente udah jam 12 tidur enak, ane mesti jalan dulu 2 jam. Udah ketawain lagi. Saudara, sosok yang kita peringati maulidnya pada hari ini mengalami satu peristiwa yang besar, karena momentumnya kita di bulan Rajab kali ini saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'rajnya. Betul? Betul? Peristiwa ini adalah peristiwa yang agung. Peristiwa ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang memiliki kaitan besar daripada perjuangan dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan panjang lebar menceritakan peristiwa ini saudara, tetapi ada beberapa cuplikan dari peristiwa ini yang sekiranya bisa kita ambil faidahnya. Karena kalau kita mau ambil faidah daripada sejarah peristiwa Isra Mi'raj, jangankan 1 malam, jangankan 1 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak cukup bagi kita untuk menggali rahasia, untuk mencari, mendalami faidah nasihat yang ada dalam peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj luas saudara. Riwayat hadis yang menceritakan peristiwa ini sangat banyak. Saking banyaknya sampai terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah Rasulullah itu berisra mi'raj dengan ruhnya saja atau dengan ruh dan jasadnya? Apakah sekedar dengan mimpi saja? Saking banyaknya riwayat tersebut membuat perbedaan antara ulama saudara. Tetapi qaulul mu'tamad, pendapat yang dikuatkan dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah di dalam firman surat Al-Isra ayat pertama. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dalil bahwasanya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi,
kalimat bi'abdihi menunjukkan bahwasanya Rasulullah melakukan diperjalankan oleh Allah dengan ruhnya beserta jasadnya, karena kalimat abdun au bi'abdihi menunjukkan bahwasanya beliau diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Yang kedua, bentuk tanggapan penolakan dari kalangan kafir Quraisy yang merasa heran dan aneh ketika mendengar cerita Rasulullah bahwa beliau diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina hanya dalam waktu sebagian malam saja. Saat itu kalau beliau menceritakan hanya dengan mimpi, pasti kafir Quraisy nggak ada yang bantah, saudara. Namanya mimpi, jangankan sebagian malam, sedetik pun mungkin saja, betul? Betul? Tapi dia diheran-herankan, saudara. Abu Jahal sampai ngumpulin masyarakat Quraisy biar dengerin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini, saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita. Allah katakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang menarik di sini Allah menggunakan bi'abdihi. Allah enggak bilang subhanalladzi asra mustafa atau subhanalladzi asra bitaha atau nama lainnya Nabi bi Ahmada Abi Muhammadin, tapi Allah memilih kalimat bi'abdihi. Padahal kalimat abdun itu kalau maknanya, saudara, itu adalah kata yang artinya hamba. Hamba itu kalau ketika penghambaannya antara al-khalq bil khalq, maka konotasi hamba menjadi konotasi yang rendah, konotasi yang hina. Karena apa? Karena kalau seseorang dikatakan fulan abdun fulan, ini si fulan adalah hamba sahayanya fulan. Hamba sahaya itu dulu mereka tidak memiliki hak kepemilikan. Dia punya harta, hartanya milik tuannya. Bahkan dia punya anak, anaknya bakal jadi budak tuannya, saudara. Bahkan dia tidak memiliki hak kepemilikan sedikit pun. Makanya hamba ketika penghambaannya kepada sesama makhluk itu menjadi hina dan rendah, saudara. Kenapa? Karena al-i'ta, pemberiannya minal abdi ila sayyidih, dari budak kepada tuannya. Itu kalau penghambaan dari hamba sesama makhluk, saudara. Tapi berbeda halnya kalau penghambaan itu kepada sayyidil makhluk, kepada pimpinan pencipta khaliqil makhluk, pencipta marah makhluk, maka penghambaan itu ma'khus. Justru sebaliknya, dia menjadi pangkat yang paling tinggi derajatnya, dia menjadi derajat yang paling disuka. Ketika penghambaan sesama makhluk, al-i'ta minal abd ila sayyidih. Tapi kalau penghambaan kepada khaliqul makhluk, al-i'ta minal sayyidih ila makhluk ila abdih. Seseorang kalau dia semakin dekat dengan tuannya yaitu Allah, ketika kita semakin dekat kepada pencipta kita, maka Allah akan memberikan pemberiannya, Allah akan berikan anugerahnya, pemberian yang tidak ada taranya kepada hambanya yang paling dekat kepada dirinya, saudara. Makanya kenapa Allah abadikan dalam ayat ini, Allah pilih kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Karena kalimat abdun ketika penghambaan kepada Allah, maka penghambaan itu menjadi satu pangkat yang paling mulia. Dan kalimat al-abd, nama al-abd itu adalah nama yang paling Nabi cinta, saudara. Makanya peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa
bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya apa yang dilakukan oleh penduduk ahli bumi yang tidak memuliakan Rasulullah, yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, mereka tidak memberikan daripada porsinya kepada Rasulullah. Allah ingin buktikan bahwasanya kalau penduduk bumi tidak menghormatinya, maka Allah akan perlihatkan langit seluruh para nabinya. Allah memuliakan kita punya nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa nuqtatut tahwil, salah satu bentuk daripada pergerakan di mana karena agama Islam, ajaran Rasulullah yang merupakan pemimpin daripada para anbiya yang diutus di akhir zaman, sehingga membutuhkan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki keimanan tanpa keraguan. Makanya Allah perjalankan perjalanan Isra. Allah memintakan kepada Rasulullah untuk ceritakan perjalanan tersebut, untuk disaring siapa yang imannya betul-betul kuat, siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya, iman tanpa keraguan. Dia tidak mendahulukan akalnya, tapi dia dahulukan imannya, dia dahulukan keyakinannya kepada Allah untuk membuktikan siapa yang imannya kuat, siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang layak untuk bersamamu ya Rasulullah. Maka saat Nabi ceritakan peristiwa tersebut, banyak di kalangan mu'allaf qulubuhum yang hati mereka masih lemah, banyak yang murtad keluar dari Islam, saudara. Banyak yang keluar gara-gara dia masih mengedepankan akal mereka. Menurut warga Quraisy, kalau jalan dari Mekah menuju Palestina nggak bisa cuman semalaman, mesti ada sebulan, saudara. Sebulan pergi, sebulan pulang, belum lagi waktu istirahatnya. Artinya lebih dari kurang lebih 80 hari perjalanan. Kok ini Rasulullah cerita cuma 1 malam, saudara? Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, saudara, ketika Nabi dihadapkan oleh pilihan, apakah mengambil susu atau khamar, apa yang Nabi pilih, saudara? Nabi ambil susu. Apa jawab malaikat Jibril? Hudita bil fitrah. Kau telah mendapatkan petunjuk dengan mengambil fitrah. Kenapa Imam malaikat Jibril mengatakan hudita bil fitrah? Engkau telah mendapatkan petunjuk dengan fitrah. Karena di sini ada pesan menarik, saudara. Allah ingin kasih tahu, agama Islam itu agama yang murni, agama yang sejalan dengan fitrah, agama yang tidak akan bertentangan dengan fitrah basyariah, yang tidak akan bertentangan dengan pribadi kita, saudara, yang akan bertentangan dengan akal, yang tidak akan bertentangan dengan pribadi kita. Malah justru sesuatu yang tidak berjalan dengan fitrah itu tidak sesuai dengan diri kita dan tidak sesuai dengan agama, saudara. Karena susu itu baik yang kita minum dari orang tua kita saat kita waktu bayi, atau yang kita minum dari binatang-binatang mamalia yang menyusui, saudara, susu itu tidak bisa dibuat oleh manusia, saudara. Susu itu adalah murni, susu itu betul-betul original, betul-betul murni tabi'i. Tidak bisa manusia menciptakannya, saudara. Adapun susu-susu yang ada, dia hanya mengambil ensesnya, saudara. Dia jadikan dalam bentuk bubuk, atau dia tetap jadikan dicampur dengan campuran yang lain untuk menjadi susu. Tapi nggak ada manusia yang bisa buat susu, saudara. Makanya kenapa Nabi memilih fitrah? Karena susu tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Sedangkan khamar adalah satu produk yang dibuat dengan campur tangan manusia. Artinya apa? Kalau kita ingin berjalan dalam ajaran syariat, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka pilihlah sesuatu yang sejalan dengan fitrah, yang tidak ada campur tangan manusianya, yang sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan itu diabadikan dengan ajaran para salafun saleh, yang dibawa oleh para habaib kita, yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, para ajangan kita, para tuan-tuan guru kita. Maka jangan pernah ragu untuk kita senantiasa ikut para habaib kita. Kira-kira siap tidak ikut para habaib? Siap taat dengan para habaib? Siap ikut dengan guru-guru kita?
siap jaga guru-guru kita, siap bela guru-guru kita. Takbir. Karena kemurnian kita punya agama saat ini, saudara, berkaitan dengan bagaimana kita menjaga apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, saudara. Karena bagaimana momentum daripada Isra Mi'raj ini harus dijadikan sebagai momentum untuk kita menambahkan rasa kita punya keterkaitan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, bagaimana kita melahirkan iman tanpa keraguan, iman yang kuat, iman yang mantap, iman yang tidak bisa ditawar-menawar lagi, iman yang tidak tergoyahkan, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya yang betul-betul menancap dalam hati kita, insya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid kita semakin kuat iman kita, amin. Dengan keberkahan maulid kita semakin mantap cinta kita kepada Allah, semakin mantap cinta kita kepada Rasulullah, semakin mantap cinta kita kepada para ulama, amin ya rabbal. Tapi perlu diingat, saudara, iman tanpa keraguan itu bukan cuma diucapkan, tapi harus dibuktikan. Makanya Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Allah kasih tahu, saudara, sesungguhnya orang-orang yang dikatakan beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kemudian Allah katakan apa? Thumma lam yartabu. Imannya itu nggak ada keraguan. Tapi apakah cukup cuman sampai di situ? Enggak. Allah tambahin, saudara. Bukti iman tanpa keraguan adalah, kata Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya, saudara, beliau katakan bahwasanya iman tanpa keraguan itu la budda an tuhaqqiqu, mesti dibuktikan. Apa buktinya? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang, mereka korbankan daripada harta-harta mereka. Mereka korbankan jiwa-jiwa mereka fisabilillah, di jalan Allah. Imam Ibn Katsir mengatakan ma makna fisabilillah, yaitu li'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Iman tidak dikatakan iman tanpa keraguan kalau cuman sekedar di lisan tanpa ada pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah dia mau berkorban hartanya, dia mau berkorban jiwanya untuk membela Allah, untuk meninggikan nama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Itu iman tanpa keraguan. Karena nggak mungkin orang mau ngorbanin sesuatu kecuali dia berharap sesuatu tersebut, saudara. Petani dia mau capek-capek nanam karena dia punya harapan habis dia nanam dia bisa panen, betul? Betul? Orang mau capek-capek pergi ke pasar, bangun subuh datang ke pasar karena dia punya harapan, dia mau korbanin diri dia karena dia yakin kalau dia pergi ke pasar dia bisa dapat untung, dia bisa dapat nafkahin dia punya keluarganya. Maka kita tanya diri kita, saudara, apa betul kita sudah betul-betul beriman? Apa betul kita sudah betul-betul beriman kepada Rasulullah? Buktikan iman kita, saudara. Buktikan ketika kalimat Allah dihinakan, agama Allah didiskriminasikan. Buktikan rasa cinta kita. Saat ini saudara-saudara kita di India sedang dalam keadaan kesulitan, betul? Mereka tidak mampu untuk mengerjakan sholat. Rumah ibadah mereka dihancurkan. Wanita-wanita mereka diperkosa, mereka mendapatkan penindasan, saudara. Bahkan di sana sudah dibuat perundang-undangan. Undang-undang tersebut membuat diskriminasi terhadap warga Islam yang memeluk ajaran mereka. Saat ini warga Islam dalam keadaan sulit. Makanya di Jumat yang lalu Ormas Islam, baik dari Front Pembela Islamnya maupun dari PA 212-nya, mengadakan aksi untuk solidaritas bagi warga India yang sedang didiskriminasi di negerinya sendiri, saudara. Ketika kemarin aksi, para delegasi meminta bertemu dengan duta besar India yang ada. Akan tetapi sayang sungguh disayang,
kedatangan para ulama tidak digubris. Delegasi tidak diterima, delegasi tidak dihiraukan. Oleh karena itu, bahkan nggak sampai di situ, beberapa hari pasca aksi, dalam aksi tersebut kami dari berbagai macam ormas melakukan pembakaran bendera. Pembakaran tersebut mendapatkan sikap keras dari duta besar. Dia katakan FPI, PA212 dan umat Islam di Indonesia telah melakukan gerakan radikalisasi, melakukan gerakan terorisasi dengan membakar bendera India. Saya mau tanya, yang teroris itu yang bakar bendera apa bakar masjid? Bakar bendera apa bakar masjid? Bakar bendera apa bakar masjid? Bakar bendera itu bentuk perlawanan, saudara. Itu bentuk solidaritas kita. Malah pimpinan negeri kita bukannya menunjukkan sikap tidak suka seperti yang dilakukan Recep Tayyip Erdogan, pimpinan Turki, yang mengkritik daripada adanya diskriminasi umat Islam, malah sekarang buat satu kebijakan mau mengimpor kebo dari India. Mau tanya, pemimpin kita pintar apa bego nih? Pintar apa bego? Ini pemimpin nih nggak layak mimpin negeri Islam yang terbesar, saudara. Betul? 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 Negeri Islam lagi susah, dia malah impor, saudara. Makanya saya sebagai penutup meminta kesiapannya untuk besok hari Jumat hadir di dalam aksi umat Islam dalam solidaritas bela India. Kira-kira siap hadir tidak? Siap hadir tidak? Siap hadir aksi? Siap bela umat Islam India? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, sebagai penutup kita bacakan suratul Fatihah dengan keberkahan air hujan. Ini tanda keberkahan acara kita. Amin. Mudah-mudahan sebanyak air hujan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dengan sebanyak air hujan ini Allah menurunkan rahmat kepada kita. Amin. Semoga dengan keberkahan air hujan ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki iman tanpa keraguan. Dan dengan keberkahan ini kita niatkan, yang pertama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama saya minta keikhlasannya untuk dibacakan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab yang hampir 3 tahun sampai hari ini belum bisa kembali ke Indonesia. Kita niatkan dengan keberkahan maulid ini kita bacakan suratul Fatihah. Semoga imam besar segala kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, membawa kesejahteraan kemenangan untuk umat. Mudah-mudahan sebelum Ramadan beliau sudah bisa pulang. Amin ya Rabbal. Yang kedua kita niatkan Fatihah ini untuk warga Muslim Islam India yang sedang terzalimi. Begitu juga warga Muslim di seluruh dunia yang sedang dalam keadaan kesusahan. Semoga Allah angkat segala kesusahannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah kuatkan para mujahidnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.